Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang just in time dan sistem Kanban pada Toyota Corporation. Dengan dosen pengampu yang terhormat, Ibu Dr. Poppy Novita Pasaribu, STP MBS. Untuk pengertian dan filosofi tentang just in time adalah pendekatan berkelanjutan dan penyelesaian masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan pengurangan penggunaan persediaan. Just in time ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1973 oleh Taiichi Ohno. Oleh karena itu, Taiichi Ohno sering disebut sebagai Bapak Just in Time. Konsep just in time berprinsip hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan, dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan strategis just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk teknik, beberapa hal antara lain pemasok, kemudian tata letak, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan preventif, kualitas produksi, pemberdayaan pekerja, dan komitmen. Tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem just in time adalah zero defect, tidak ada barang yang rusak, zero setup time, tidak ada waktu setup, zero load excesses, tidak ada kelebihan load, zero handling, tidak ada penanganan, zero queues, tidak ada antrian, zero breakdowns, tidak ada kerusakan mesin, dan zero lead time. Tidak ada jangka waktu antara pemesanan, pelanggan, dan pengiriman produk. Untuk filosofi dari just in time di dalam Toyota Corporation, di sini sistem just in time berkembang berada di negara Jepang dengan memiliki sumber daya alam yang terbatas, ketergantungan pada energi dan bahan baku impor, kemudian keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Sehingga produsen Jepang mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing-pesaing dari negara barat. Usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Sehingga dilakukanlah just in time. Pendiri Toyota Group dan penemu Automated Loom Works adalah Sekto Toyoda, yang dimana seorang pekerja yang dapat menangani lusinan loom dan memberhentikan operasi bila dijumpai masalah. Kikiro Toyoda pada tahun 1930 datang ke Amerika untuk melihat sistem operasi Henry Ford. Pada saat pulang dia mempunyai segudang ide untuk menerapkan konsep ban berjalan untuk kapasitas produksi kecil sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan terakhir adalah Taiichi Ohno pada tahun 1956 datang ke Amerika untuk benchmark motor. Penerapan sistem just in time pada aktivitas produksi Toyota adalah keberhasilan perusahaan Toyota dalam menghadapi persaingan di pasar otomotif, tidak terlepas dari strategis yang diterapkan di dalam sistem produksinya. Perusahaan Toyota menerapkan sistem just in time atau disingkat just in time yang bertujuan untuk mengurangi biaya produktivitas total secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik kualitas maupun harga. Penerapan sistem just in time pada aktivitas produksi Toyota adalah di sini, di mana perusahaan akan berproduksi jika ada permintaan. Dalam artian, setiap operasi hanya memproduksi apa yang diperlukan untuk memenuhi permintaan selanjutnya. Sistem menghendaki bahan baku dan barang lain yang dibeli dikirim secara tepat pada waktu.
bentuk kegiatan produksi Toyota yang menggunakan sistem just-in-time di mana proses selanjutnya akan mengambil suku cadang yang diperlukan dan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan pula. Kemudian proses sebelumnya akan memproduksi kembali suku cadang yang telah diambil oleh proses selanjutnya dan begitulah seterusnya. Setiap masing-masing departemen yang memproduksi suku cadang hanya memproduksi sebanyak yang diperlukan untuk 5 unit mobil saja. Ini sebagai contoh penerapan sistem just-in-time pada aktivitas produksi Toyota. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan Toyota dapat menghasilkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan mengeliminasi semua aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dengan tidak adanya persediaan, pemborosan dapat dihilangkan dalam skala besar, yaitu berupa perbaikan kualitas dan biaya produksi yang lebih rendah. Ada 4 aspek pokok dalam konsep just-in-time adalah menghilangkan semua aktivitas dan sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan, kemudian menjaga komitmen terhadap kualitas, mendorong perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisien, dan menyederhanakan aktivitas invisible dan meningkatkan aktivitas visible yang bernilai tambah. Filosofi just-in-time ini digunakan pertama kali di Jepang oleh Toyota, diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat seperti Hewlett-Packard, IBM, dan Harley-Davidson. Keuntungan yang didapat dari sistem just-in-time antara lain, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya, kemudian barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau di-return kembali, kertas kerja dapat lebih simpel, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalkan dengan mengadakan promosi tambahan. Salah satu kelemahan just-in-time adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Oleh karena itu, di samping konsep just-in-time menghasilkan benefit, dan dikarenakan aktivitas efisiensi biaya namun diiringi dengan resiko yang tinggi. Untuk kelemahan just-in-time adalah di sini, di samping untuk konsep just-in-time menghasilkan benefit karena aktivitas efisiensi biaya namun diiringi dengan risiko yang tinggi, pilihan ini tentu saja harus membuat perusahaan berpikir lebih komprehensif sehingga perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan untuk meminimalisir risiko. Perbandingan sistem just-in-time dengan tradisional adalah di sini terdapat sistem tarikan. Untuk tradisional, terdapat sistem dorongan. Kedua, persediaan tidak signifikan di dalam just-in-time. Di dalam sistem tradisional, persediaan signifikan. Kemudian, basis pemasok sedikit untuk just-in-time. Untuk tradisional, basis pemasoknya banyak. Untuk just-in-time, kontrak jangka panjang dengan pemasok. Untuk sistem tradisional, kontrak jangka pendek dengan pemasok. Dan selanjutnya, untuk sistem Kanban adalah catatan untuk mengendalikan arus produksi dalam pabrik. Sistem kartu yang berisi catatan ini menunjukkan instruksi bagi karyawan tentang apa yang harus diproduksi, jumlahnya, dan kapan harus dikerjakan. Sistem Kanban digunakan untuk mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda-tanda atau kartu-kartu sehingga dapat memastikan bahwa komponen-komponen atau bahan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk efisiensi produksi dengan menekan jumlah bahan dalam proses dan jangka waktu penyelesaian proses produksi. Sistem Kanban menggunakan 3 kartu, yaitu kartu penarikan withdrawal Kanban. Kartu ini digunakan untuk menentukan jumlah yang digunakan untuk proses selanjutnya yang harus diambil dari proses sebelumnya. Yang kedua, kartu produksi atau production
Kanban. Kartu ini dipakai untuk menentukan jumlah yang harus diproduksi pada proses sebelumnya. Yang ketiga, kartu penjual atau vendor Kanban. Kartu ini digunakan untuk memberitahukan para pemasok tentang komponen-komponen. Demikian ini contoh sistem Kanban. Dibentuk semacam kartu-kartu yang dan kolom-kolom untuk memudahkan pengecekan. Sekian paparan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.